Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bapak pada pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam atau IPA pada kelas 7, masuk ke semester yang kedua, bab yang pertama tentang yang namanya sistem organisasi dalam kehidupan. Di mana sistem organisasi dalam kehidupan ini sama seperti halnya organisasi di dalam kelas, organisasi di dalam sekolah. Jadi maksudnya apa? Maksudnya ketika dalam organisasi itu pasti ada suatu tingkatan. Ada tingkatnya yang paling rendah menuju tingkatan yang paling tinggi. Nah, itu disebut dengan organisasi di kelas. Contoh di kelas itu ada siswa, kemudian naik lagi ke atasnya itu ada seksi pendidikan, seksi kebersihan, seksi peralatan dan lain sebagainya. Itu contoh organisasi dalam kelas. Sedangkan yang kita bahas ini adalah sistem organisasi dalam kehidupan. Yang pertama, di sini ada peta konsep. Peta konsep itu supaya kita belajarnya itu terarah. Yang pertama, di sini ada sel, jaringan, organ, dan sistem organ. Sel nanti itu terbagi atas dua ya. Ada tidaknya inti sel atau dan jumlah sel. Kemudian jaringan terdiri atas dua bagian. Di sini ada jaringan hewan dan ada jaringan tumbuhan. Kemudian organ juga sama, ada dua, berarti ada organ hewan dan organ tumbuhan. Kemudian terakhir itu adalah sistem organ dan organisasi atau individu. Baik, yang pertama itu adalah sel. Sel berdasarkan ada tidaknya membran inti atau inti sel. Yang pertama di sini ada yang namanya sel prokariotik. Sel prokariotik ini adalah sel yang tidak mempunyai membran inti, di mana sel ini tidak mempunyai organel untuk membatasi sistem membran. Contohnya terdapat hanya pada bakteri. Contoh bakteri itu adalah amuba. Di sini dia mempunyai yang namanya sitoplasma, kemudian kapsul, dinding sel, membran sel, dan di ribosom. Kemudian selanjutnya itu ada yang namanya sel eukariotik. Sel eukariotik adalah sel yang mempunyai membran inti. Sel eukariotik ini dibatasi oleh adanya sistem membran. Contohnya terdapat pada hewan dan tumbuhan. Kemudian selanjutnya itu berdasarkan jumlah sel. Sel itu terbagi atas dua ya, ada uniseluler dan multiseluler. Ini ada uniseluler dan multiseluler. Sel uniseluler adalah sel yang hanya terdiri dari sel tunggal atau sel yang berdiri sendiri. Ukuran sel ini sangat kecil atau mikroskopis. Contohnya itu amuba. Berarti dia termasuk yang namanya sel prokariotik. Kemudian selanjutnya ini adalah multiseluler. Multiseluler ini adalah sel yang terdiri lebih dari satu sel. Jumlah sel yang lebih banyak menandakan bahwa organisme ini lebih besar ukurannya dibandingkan sel uniseluler. Contohnya itu terdapat pada hewan dan tumbuhan. Selanjutnya jaringan. Tadi kan sel, kemudian di atasnya lagi ada jaringan. Jaringan itu adalah kumpulan dari berbagai macam jenis sel, disebut juga dengan jaringan. Yang pertama, jaringan pada hewan, jaringan epitel. Jaringan epitel adalah jaringan yang berfungsi sebagai pelindung, contohnya pada kulit. Kemudian yang kedua adalah jaringan ikat. Jaringan ikat adalah jaringan yang berfungsi untuk mengikat bagian-bagian tubuh, contohnya antara otot dengan tulang. Dan jaringan otot tersusun oleh sel-sel otot yang berfungsi sebagai pergerakan tubuh, contohnya pada otot jantung. Yang terakhir tentang jaringan pada hewan adalah jaringan syaraf. Jaringan syaraf tersusun atas sel-sel saraf atau neuron yang berfungsi untuk menerima dan menyalurkan rangsangan. Contoh, ketika kalian menyentuh air panas, berarti kan refleks kan? Nah, itu adalah rangsangan. Itu berfungsi adalah jaringan syaraf.
Nah, berikut adalah contoh pada jaringan epitel, jaringan epitel pipih selapis, jaringan epitel kubus berlapis, dan lain sebagainya. Kemudian jaringan ikat bisa dilihat sendiri, ada jaringan ikat padat, jaringan ikat longgar, jaringan ikat darah, jaringan tulang rawan. Kemudian ada jaringan otot polos, otot lurik atau rangka, dan terakhir adalah otot jantung. Selanjutnya jaringan saraf, yang tadi ya sama kayak neuron dan dia dapat menerima rangsangan. Selanjutnya itu jaringan tumbuhan, sama aja dengan tumbuhan ini, dia kumpulan dari berbagai macam jenis sel. Yang pertama itu ada yang namanya epidermis, parenkrim, pengangkut, dan penyokong atau silum dan flum. Jaringan epidermis adalah jaringan yang paling luar yang dimiliki oleh hanya terdapat pada jaringan tumbuhan. Sedangkan jaringan hewan tidak memiliki yang namanya epidermis. Sebagai pelindung yang menutupi seluruh organ tumbuhan. Kemudian parenkrim. Parenkrim ada jaringan parenkrim yang terdapat di seluruh organ tumbuhan. Pengangkut. Jaringan pengangkut ini berfungsi untuk mengangkut zat-zat yang ada dalam tumbuhan. Jaringan ini terdapat dua macam, yaitu silum dan flum. Kemudian jaringan penyokong atau merupakan jaringan yang memberikan kekuatan pada tumbuhan sehingga mampu berdiri tegak. Ini contoh dari jaringan tumbuhan. Baik, kita lihat contoh gambar jaringan tumbuhan. Nah, ini dia contoh pada jaringan tumbuhan. Yang pertama itu yang paling awal itu pasti epidermis. Kemudian di dalamnya lagi ada parenkrim, dan di dalamnya lagi ada yang namanya flum dan silum. Ini contoh dari jaringan tumbuhan. Selanjutnya kita masuk ke dalam organ. Apa pengertian dari organ? Organ adalah kumpulan dari berbagai macam jaringan yang mempunyai fungsi dan tugasnya masing-masing. Contoh pada mata. Mata berfungsi untuk melihat. Organ ini terbentuk dari jaringan otot dan jaringan syaraf. Kemudian paru-paru. Paru-paru berfungsi sebagai alat pernapasan. Organ ini antara lain terbentuk dari jaringan otot dan juga jaringan saraf. Kemudian jaringan jantung, organ jantung. Jantung berfungsi untuk memompa darah. Organ ini terbentuk dari jaringan otot, jantung, jaringan pengikat, dan jaringan saraf. Dan hati. Hati berfungsi untuk sebagai tempat penawar racun. Organ ini terbentuk dari jaringan otot, jaringan pengikat, dan jaringan saraf. Ini contoh organ pada hewan. Selanjutnya kita masuk ke dalam organ pada tumbuhan. Yang pertama, organ pada tumbuhan itu adalah akar. Akar adalah bagian tumbuhan yang berada di dalam tanah yang berfungsi untuk menyerap zat hara. Zat hara itu ada suhu, air, kelembapan, dan udara. Itu zat hara, dan termasuk juga sinar matahari dan garam-garam mineral. Kemudian yang kedua itu adalah batang. Batang adalah salah satu organ tumbuhan yang berfungsi sebagai penopang dan tempat tumbuhnya daun. Dan yang ketiga itu adalah daun. Daun adalah organ tumbuhan yang memiliki fungsi utama untuk membuat makanan melalui proses fotosintesis. Dan tinggal juga ya, tumbuhan. Hanya tumbuhan yang dapat menyerap karbon dioksida. Apa itu karbon dioksida? Karbon dioksida adalah suatu asap kendaraan yang dihasilkan oleh kendaraan bermotor. Nah, kenapa pada saat kita siang hari enaknya itu duduk di bawah pohon, kan terasa sejuk, adem. Nah, itulah karena pohon itu, tumbuhan itu dapat menyerap karbon dioksida yang dihasilkan dari kendaraan bermotor. Makanya ketika kalian sekarang nih, contohnya itu pada di Kalimantan Barat atau Kalimantan Timur terjadi yang namanya bencana banjir. Penyebab utamanya kalau masalah itu kerusakan hutan. Kenapa kerusakan hutan? Ketika hutannya tidak ada yang namanya penyerapan air. Air tidak bisa ditampung oleh tanah dan akan meluap. Terjadilah proses banjir. Kemudian yang keempat adalah bunga. Bunga adalah alat reproduksi seksual pada tumbuhan, yaitu melalui butik dan benang sari.
bunga ini juga nanti pada bab selanjutnya itu termasuk dalam yang namanya simbiosis mutualisme antara bunga dan lebah. Antara satu pihak ada yang diuntungkan dan satu pihak juga ada yang diuntungkan. Itu contoh dari simbiosis mutualisme. Selanjutnya itu sistem organ pada hewan atau manusia. Sistem organ ini adalah pengertiannya kumpulan dari berbagai macam organ yang menjalankan fungsi dan tugasnya masing-masing atau bersamaan. Contoh, pada manusia itu ada sistem pernapasan. Sistem pernapasan berperan untuk memproduksi oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Itu sistem pernapasan. Kemudian ada yang namanya sistem pencernaan. Sistem pencernaan berperan untuk mencerna makanan sehingga cairan-cairannya dapat diserap oleh tubuh. Selanjutnya, kemudian ada lagi nih sistem organ pada tumbuhan. Sistem organ pada tumbuhan hanya dijumpai pada tumbuhan berpembuluh. Maksudnya itu dia mempunyai batang, daun, dan akar yang sejati, di mana semuanya itu memiliki bentuknya masing-masing, kan? Organ pembuluh yaitu akar, batang, dan daunnya bekerja sama untuk melakukan proses fotosintesis. Selanjutnya, itu ada yang namanya torso hewan, model untuk mempelajari morfologi atau anatomi tubuh manusia maupun tubuh hewan. Contoh torso yang ada di lab itu torso pada tulang, baik itu dari kepala sampai telapak kaki. Itu contoh torso pada hewan. Di sini contohnya itu pada katak ya. Di sini ada otak, kemudian ada jantung, hati, usus halus, dan lain sebagainya. Ini torso ini model untuk mempelajari morfologi dan anatomi. Morfologi itu bagian tubuh luar dan anatomi itu bagian dalam kita. Contohnya organ jantung, paru-paru, hati, dan lain sebagainya. Kemudian, sedangkan pada hewan itu ada yang namanya sel hewan dan sel tumbuhan. Soalnya itu ada yang namanya perbedaan. Nah, biasanya aja nih sering di soal sering muncul apa perbedaan antara sel tumbuhan dan sel hewan. Yang pertama itu terdapat yang namanya sentriol pada hewan, dan pada tumbuhan tidak ada memiliki namanya sentriol. Kemudian pada hewan tidak ada yang namanya pembentukan dinding sel, sedangkan pada tumbuhan terdapat sitokinesis atau pembentukan dinding sel atau yang disebut juga dengan epidermis. Selanjutnya, jaringan sel hewan bergerak menjadi bentuk yang berbeda-beda, dan sedangkan tumbuhan tidak ada perbedaan kutub embrionik yang ada semacam epigel atau hipogel. Kemudian tidak ada untuk hewan ini terdapat batasan pertumbuhan atau ukuran tubuh. Sedangkan untuk tumbuhan tidak ada batasan pertumbuhan kecuali kemampuan akar dalam menopang berat tubuh bagian atas. Mungkin yang penting itu biasanya itu sentriol hanya dimiliki hewan, sedangkan tumbuhan tidak ada. Dan hewan ini tidak memiliki namanya dinding sel atau epidermis, sedangkan tumbuhan ini memiliki namanya epidermis. Mungkin sekian aja video pembelajaran tentang organisasi dalam kehidupan dari Bapak. Bila kalian kurang paham atau kurang mengerti, silakan komen di bawah video. Jangan lupa subscribe, like, dan share video Bapak. Bapak akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.